Philip menghela nafas dalam hati pada kebodohan Baron. Akhir hidupnya mungkin akan datang bahkan sebelum dia menyadari apa yang telah terjadi. Philip mengabaikannya dan menginterogasi dengan tidak sabar, "Mengapa kalian masih keras kepala? Apakah kalian semua benar-benar rela mati untuk seorang wanita? Jadi, bagaimana jika itu benar? Jika hari ini adalah akhir bagi kita, biarlah." Sam menjawab dengan seringai dingin. Jesse dan yang lainnya sudah siap untuk melancarkan serangan kapan saja. Kali ini, setidaknya, mereka harus mengambil inisiatif. Philip tertawa. "Aku terkesan dengan cintamu satu sama lain. Tetapi wanita, apakah kamu benar-benar ingin mereka mati hanya karena kamu?" Kata-katanya diarahkan ke Kinan. "Kau bersumpah akan membiarkan mereka pergi jika aku menyerah?" Kinan tiba-tiba bertanya. Philip terkejut dengan ketenangan dalam jawaban wanita itu. Mata gelap Vano bergetar hebat. Dia yakin itu adalah Kinan. Kali ini Vano yang menjawabnya, "Itu benar, jika kamu mengikuti kami dengan patuh, maka kami akan membiarkan yang lain pergi dengan selamat." Kinan kesulitan menahan senyum yang mengancam akan muncul di wajahnya. Dia segera menerima tawaran itu. "Oke, deal." Bibir Vano juga melengkung membentuk senyuman. Dia juga mulai tertarik dengan sandiwara ini. "Lalu, kenapa kamu masih bersembunyi di balik batu?" Kinan siap berjalan ke tempat terbuka. "Kinan, apa yang kamu lakukan?" Jesse dengan cepat menariknya kembali. Mereka terkejut bahwa dia benar-benar rela mengorbankan dirinya untuk mereka. "Kamu harus tetap diam." Sam meraih lengannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bukankah kita mengatakan bahwa kita tidak akan meninggalkan siapapun di antara kita? Apa yang kamu pikirkan? Dengan cara ini kalian semua akan diselamatkan," kata Kinan ringan. Usahanya untuk humor terbang di atas kepala mereka. "Kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan baik. Kamu tetap di sini dan jangan pergi kemana-mana. Jika kamu berani mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan kami, maka aku tidak akan memaafkanmu bahkan setelah aku mati." Sam memperingatkannya dengan serius. Jesse juga mengangguk marah. "Itu benar, kami tidak akan mengizinkanmu melakukan itu." "Kinan, pasti ada cara lain," Karen menghiburnya. Bahkan Charlie dan Richard tidak setuju dengan keinginannya untuk mengorbankan dirinya. Kinan memandang mereka dan berkata, "Tapi ini satu-satunya cara kita harus bertahan hidup. Kamu terlalu naif. Mereka tidak akan membiarkan salah satu dari kita pergi. Mereka membohongimu," Jesse menceramahinya. Kinan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, "Mereka tidak berbohong. Kali ini nyata. Kalian semua akan aman jika aku menyerahkan diri. Bahkan jika itu nyata, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu melakukan itu." Sam berkata dengan tekad. Semua orang mengangguk setuju. Kinan terkejut dan dia bertanya, "Kalian semua lebih baik mati daripada membiarkan aku mengorbankan diriku sendiri?" "Tepat sekali," jawab mereka serempak. Mata Kinan mulai berair. Dia sangat tersentuh. Itu adalah satu hal bahwa mereka memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka, tetapi dia sangat tersentuh karena mereka sangat menghargainya. Kinan menawarkan senyum langka dan berkata, "Terima kasih, aku tidak menyesal. Mulai sekarang, kalian semua akan menjadi temanku, rekanku, sampai hari aku mati, tetapi aku harus pergi sekarang karena..." "Cukup," Sam menyelanya dan berteriak keras pada Philip, "Bajingan, wanita yang kamu inginkan sudah menjadi milikku, dia adalah wanitaku sekarang jadi kami tidak akan menuruti permintaanmu. Jika kamu berani datang ke kami tidak takut untuk melawan. Sampai mati bersamamu." Mengikuti pernyataan Sam yang tiba-tiba, suasana tiba-tiba berubah menjadi aneh. Jesse dan yang lainnya merasakan perut mereka tenggelam, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Ada keributan yang terkandung di dalam militer juga. Detik berikutnya,
Perintah dingin seorang pria terdengar, kelilingi mereka sepenuhnya, tembak siapa saja yang berani menggerakkan otot. Pada saat itu, semua helikopter di langit mulai bergerak, lampu sorot mereka langsung mendarat di grup Charlie. Cahayanya begitu menyilaukan sehingga mereka hampir tidak bisa membuka mata. Helikopter yang terbang rendah meledakkan angin kencang yang mengacak-acak pakaian dan rambut mereka. Di tengah keributan, mereka bisa melihat laras senjata gelap mengarah ke mereka dari atas. Ini adalah kelompok Charlie yang paling terancam yang pernah dirasakan. Pertunjukan kekuatan militer ini menghancurkan keinginan mereka untuk bertarung. Pikiran mereka untuk menjatuhkan musuh bersama mereka hancur. Mereka merasa benar-benar tidak berdaya karena mereka tahu bahwa dibombardir dengan lubang peluru hanya tinggal selangkah lagi. Jika helikopter menembaki mereka, mereka akan mati dalam sekejap. Kelompok Sam putus asa. Pada saat itu, pria yang sama membuka mulutnya untuk berkata, "Kinan, apa kamu masih belum mau keluar?" Kelompok Sam terkejut. Mereka saling mengenal. Untuk beberapa alasan, mereka bisa mendengar niat membunuh dalam nada bicara Vano. "Tunggu sebentar," jawab Kinan lembut. Dia berbalik untuk menatap Sam. "Kamu harus berhenti membuat pernyataan itu, mereka mungkin membuatmu terbunuh." Apa yang dia maksud dengan itu? Kinan tidak menjelaskan lebih lanjut tetapi berjalan ke tempat terbuka dengan tenang. "Tunggu." Sam mencoba menghentikannya tetapi ditarik kembali oleh Charlie. "Dasar bodoh, satu kata lagi darimu dan kau akan membuat kami terbunuh." Sam tidak bisa mengerti, tapi kita tidak bisa membiarkannya. "Apakah kamu belum menyadarinya? Mereka saling kenal." Charlie memutar matanya ke arah Sam. "Ditambah lagi, kamu bukan tandingannya." Akhirnya, Sam menerima petunjuk itu. Kata-kata Charlie memang terbukti benar. Kinan tampaknya mengenal mereka. Para prajurit berpisah untuknya, tidak ada yang memberinya kesulitan. Kinan berhenti di depan Vano dan menatap matanya yang gelap. "Mereka temanku, jangan mempersulit mereka." "Apakah kamu terluka?" Vano bertanya sebagai gantinya. "Aku baik-baik saja." "Kau berteman dengan mereka?" dia bertanya lagi. Kinan menjawab dengan jujur, "Ya, kami berteman." Bibir Vano melengkung menjadi senyuman dan dia menjawab dengan agak sinis. "Hanya beberapa hari dan kamu telah menemukan sekelompok teman yang cukup baik, tidak buruk." Kinan merasa ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Vano memberikan senyum dingin lainnya, "Tapi mereka tampaknya memiliki niat jahat terhadapmu, jadi ada sedikit pelajaran yang harus dilakukan." Dia mengambil komunikatornya dan memerintahkan, "Ajari mereka pelajaran tapi jangan berlebihan." "Baik, bos." Pemimpin di chopper menjawab dan memerintahkan, "Tembak segera." Pada saat itu, peluru menghujani kelompok Charlie, tidak memberi siapapun waktu untuk bereaksi. Rombongan Jesse menjerit ketakutan dan shock karena serangan mendadak dari langit. Mata Kinan melebar karena terkejut. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Vano menjawab dengan acuh tak acuh, "Mengajari mereka pelajaran. Kamu mungkin tidak sengaja menyakiti mereka." "Yah, kadang-kadang kecelakaan tidak bisa dihindari." Bagaimana dia bisa menerima itu? Begitu banyak peluru yang menghujani kelompok Sam, meskipun para prajurit memastikan untuk menghindari tembakan ke arah orang-orang, tidak ada jaminan mereka tidak akan diserempet peluru nyasar atau rebound. "Suruh mereka berhenti." Kinan cepat turun tangan. Vano menatapnya dan berkata dengan polos, "Aku tidak punya hak untuk memerintah orang-orang ini." Bahkan Philip tidak bisa tidak terkesan dengan ketidakberdayaan Vano. "Jika Anda tidak memiliki sarana untuk memerintahkan orang-orang ini, siapa yang memberi perintah untuk menembak barusan? Mereka anak buahmu, kan?" Kinan menoleh ke Philip. "Bisakah kamu membuat mereka berhenti?" Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.